Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mujahidin? Apakah ada sesuatu hingga kau memanggil saya untuk datang ke tempat ini? Anakku, saudaraku, saya memanggil dirimu bukanlah tanpa ada apa-apa yang ingin saya katakan, melainkan sebuah hal penting yang diutarakan cucumu padaku. Hal penting apakah yang ingin kita bicarakan? Mengenai keris Sigar Kaliaji, di mana saya mengetahui arti dari keris tersebut. Apa yang kau maksud? Bukankah pusaka Sigar Kaliaji adalah pusaka yang digunakan untuk menghancurkan Bedor Kampala jika pusaka itu sudah dapat disatukan? Benar sekali. Akan tetapi, di balik makna keris Sigar Kaliaji, apakah kau tidak mengetahui arti dari Sigar Kaliaji? Jujur saja, makna dari pusaka Sigar Kaliaji saya tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan saya, Eyang Prabu atau Romo memberikan pusaka itu kepada keturunannya untuk sewaktu-waktu digunakan jika memang waktunya sudah tepat. Benar sekali. Sigar Kaliaji dibuat sedemikian rupa hingga menentukan waktunya, dan sekaranglah waktunya Sigar Kaliaji berada di tangan yang tepat, yaitu cucumu sendiri yang bernama Ganang Setioku. Baiklah, jika kalian semua sudah mengetahui cara untuk menyatukan pusaka itu, lakukanlah segera, karena dengan kau atau cucu-cucuku menyatukan pusaka itu, maka kezoliman yang dilakukan oleh Bedor Kampala akan cepat terselesaikan. Akan tetapi tidak semudah itu, saudaraku. Biarkanlah cucumu menjelaskannya secara langsung kepadamu. Baiklah, silakan. Coba jelaskan bagaimana cara untuk menyatukan pusaka itu. Siapa tahu saya dapat membantunya. Nak Ganang, silahkan jelaskan kepada kakekmu Wijaya Banto. Sebelumnya, Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Maafkan cucumu yang keras kepala ini ya. Beberapa hari yang lalu memang benar saya mendapatkan surat dari Eyang Prabu. Surat itu saya bacakan dibantu oleh Eyang Madri Kuntala, di mana isi dari surat itu untuk mencari pusaka Sigar Kaliaji ke tempat Eyang Abdul Hamid. Setelah itu saya mendatangi beliau, terus beliau memegang satu, dan saya suruh menemui Eyang Abdul Maknan, beliau juga memegang satu. Ternyata pusaka keris Sigar Kaliaji itu satu keris yang terbelah menjadi dua ya, dimana Eyang Prabu titipkan ke dua buyut dan cucunya. Setelah saya mencari informasi bagaimana cara menggunakannya, ternyata pusaka itu tidak bisa digunakan terkecuali pusaka itu menjadi satu ya. Dan alhamdulillahnya tadi malam Eyang Hamdani, mungkin Eyang Wijaya Bantul mengenal beliau. Benar, saya mengenalnya. Beliau mengatakan keris pusaka Sigar Kaliaji bukanlah hanya sekedar pusaka, itu mengandung sebuah makna. Jujur, dalam hati saya
dari kemarin itu terjawab tadi malam Eyang Wijaya Bantolo. Keraguan saya, masa sih iya Eyang Prabu menggunakan sebuah pusaka benda untuk mengalahkan Bedor Kampala? Dari pengalaman saya dari dulu, Eyang tidak mengajarkan untuk mempercayai sebuah benda yang mempunyai sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi di sini ternyata benar apa yang menjadi perkaan atau unek-unek dalam hati saya, bahwasanya benda tetaplah benda, tapi benda yang saya cari, keris Sigar Kaliaji, itu mempunyai sebuah makna. Sigar yang artinya terbelah menjadi dua, kalih yang artinya dua, ia artinya wijaya, dan ji itu satu. Dua wijaya yang dijadikan satu untuk mengalahkan Bedor Kampala. Maksudnya di sini yaitu saya diutus untuk mempertemukan Eyang Wijaya Bantolo dan Eyang Dipa Wijaya agar menjadi satu jalan untuk menuntaskan permasalahan. Ya, mohon maaf banget ini Eyang Wijaya Bantolo atas kelancangan dan keras kepala cucumu ini. Sebenarnya yang dilakukan kalian semua tidaklah salah. Jujur saja, saya sendiri pun sangat senang jika memang maksud atau tujuan dibuatnya pusaka itu adalah untuk menyatukan saya dengan saudara saya. Tapi di sini itu akan sangat sulit, cucuku. Ya, memang beberapa hari yang lalu Eyang Wijaya Bantolo pernah mengatakan itu memang sulit. Tetapi saya belum mencoba ya. Dan semakin saya yakin di setiap sisi yang terbelah menjadi dua itu ada tandanya yang bertuliskan angka 12 dan satunya lagi angka 12 yang jika dijumlahkan menjadi angka 24, dan pas di angka kelahiran saya yang 24 November. Mungkin saja yang jika memang Eyang Wijaya Bantolo mengizinkan saya untuk melakukan ini semua atas izin Gusti Allah, sesuatu yang mungkin terasa berat, mungkin sesuatu yang sangat tidak mungkin akan menjadi nyata terjadi ya. Jika memang kalian semua mau melakukan hal itu, jujur saja saya sangat senang sekali di sini. Jika memang keberhasilan itu akan datang pun, itu yang saya harapkan dari dulu. Tapi di sini perlu kau ingat, cucuku. Saya sudah pernah mencobanya berkali-kali. Tapi itulah watak dari adik saya. Dia sangat keras kepala. Dia sangat teguh, sangat kekeh memegang prinsip yang sudah dia jalani sampai saat ini. Saya di sini hanya bisa menghargainya sebagai adik saya. Begitupun juga beliau. Beliau hanya bisa menghargai saya sebagai kakaknya. Akan tetapi tidak untuk kepercayaannya, tidak untuk keyakinannya. Jika memang Eyang Wijaya Bantolo mengizinkan saya untuk menemui beliau dengan segala resiko yang pernah Eyang Wijaya Bantolo katakan kepada saya siap Eyang. Saya hanya menunggu perintah dari Eyang Wijaya Bantolo saja. Kapan waktunya, jika memang bisa dilakukan secepat mungkin, malam hari ini mungkin saya akan berangkat malam hari ini juga Eyang. Jika memang kalian mau mencoba meyakini atau ingin berbicara kepada Dipa Wijaya, saya akan mengizinkannya. Tapi berhati-hatilah, karena jika Dipa Wijaya sudah tidak menyukai
makhluk yang datang kepadanya, dia akan berbuat sesukanya. Tapi saya yakin Dipawijaya tidak akan melukai kerabat atau keluarganya sendiri. Tapi saya tidak tahu, apapun bisa terjadi jika amarah sudah ada di dalam diri kita. Untuk memberi kepercayaan kepada saudara sendiri itu sangatlah sulit, cucuku. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu. Kau memiliki berapa saudara? Saya 6 saudara ya. Saya ingin bertanya, apakah dari ke-6 saudaramu itu memiliki kepribadian atau keyakinan yang sama? Untuk masalah keyakinan insya Allah kami sama ya. Atau mereka memiliki pendapat yang sama? Untuk masalah mengenai pendapat dalam menjalani hidup tentunya kami berbeda-beda ya. Lalu dari ke-6 saudaramu itu, apakah dirimu mampu menjelaskan agar mereka semua satu pendapat dengan dirimu? Mereka semua mengetahui apa yang kau jelaskan. Ya, kembali lagi kepada dasar manusia ya. Bahwasanya jika memang mempunyai watak dan perilaku yang menurut beliau itu sangat benar, beliau tidak akan pernah tergoyahkan terhadap prinsipnya ya. Ya itulah watak yang dimiliki oleh saudaraku Dipawijaya. Seburuk-buruknya beliau, saya pun masih menghargainya. Dia juga menghargai saya, walaupun di sini kita tidak akan pernah bersatu. Jangan mengatakan seperti itu ya. Kita berharap saja ya. Semoga saja Dipawijaya dapat mendengarkan apa yang kau katakan. Selayaknya saudaramu. Mungkin saudaramu tidak akan pernah mendengarkan apapun ataupun mendengarkan nasihat dari dirimu. Akan tetapi bisa saja saudaramu itu disadarkan oleh orang lain. Sama halnya Dipawijaya. Dipawijaya tidak bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan. Tapi semoga saja Dipawijaya dapat tersadar melalui pembicaraan atau nasihat dari dirimu.